Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya pada hari ini, di mana kita bisa menjalankan presentasi walaupun dalam media daring. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian Ibu Nur Afni Safarina, SPSI MPSI, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan topik bahasan Teori Behaviorisme B.F. Skinner. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, dimulai dari saya, Aulia Natasha dengan NIM 2106200228 sebagai moderator dan pemateri ketiga. Kurnia Afdila 2106200227 sebagai pemateri pertama. Rita Zahara 21062003 sebagai pemateri kedua. Dan terakhir, Tasya Talsania 21062002 sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh rekan kami Kurnia Afdila. Kepada Kurnia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dua struktur kepribadian behaviorisme menurut B.F. Skinner. Skinner tidak tertarik dengan variabel struktural dan kepribadian. Namun, ada dua struktur kepribadian yang ia percayai. Yang pertama yaitu struktur respondent behavior, yang artinya respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus yang secara spesifik berhubungan dengan respon itu sendiri. Contohnya, bayi pasti akan menangis ketika ia dicubit dan merasa kesakitan. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu ada struktur operant behavior, yang artinya respon yang dimunculkan tanpa adanya respon stimulus spesifik secara langsung. Contohnya seperti seorang individu dapat memutuskan apakah ia akan mengeluarkan air liur atau tidak ketika ia melihat makanan. Selanjutnya, ada yang disebut dengan environmental variable. Bagi Skinner, faktor motivasional dalam tingkah laku bukan bagian elemen struktural. Jadi, tingkah laku seorang bisa berbeda-beda kekuatan dan keseringan munculnya. Namun, itu tidak harus berasal dari kekuatan dalam, melainkan dari variabel lingkungannya. Contohnya seperti orang yang lapar dan bersemangat untuk makan bukan karena dorongan bahwa dia sedang lapar, tetapi mungkin saja karena perutnya kosong karena ia sudah terlalu lama tidak makan. Itu merupakan contoh dari environmental variable. Dinamika kepribadian. 1. Kepribadian dan belajar. Jadi, hakikat teori Skinner adalah teori belajar, bagaimana individu menjadi memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil dan menjadi lebih tahu. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan suatu strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpulang untuk terjadi atau sebaliknya pada masa yang akan datang. Yang kedua, conditioning klasik atau classical conditioning. Disebut juga conditioning responden karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks bawaan. Penelitian mengenai conditioning klasik pertama kali dilakukan oleh Ivan Pavlov. Suatu stimulus yang memunculkan respon tertentu dioperasikan berpasangan dengan stimulus lain pada saat yang sama untuk memunculkan respon refleks. Yang ketiga adalah conditioning operant atau operant conditioning. Operant conditioning atau instrumental conditioning mula-mula dikembangkan oleh L. Thorndike. Reinforcer tidak diasosiasikan dengan respon karena respon itu sendiri beroperasi memberi reinforcement. Skinner menyebut respon itu sebagai tingkah laku operant atau operant behavior. Tingkah laku responding adalah tingkah laku otomatis atau refleks yang akan conditioning klasik. Respon itu diusahakan dapat dimunculkan dalam situasi yang lain dengan situasi aslinya. Yang keempat, conditioning pada manusia atau kasus pada Little Bird. Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh G.B. Watson dan istri Rosalind Reynolds Watson dapat dipakai sebagai contoh bagaimana strategi conditioning Pavlov yang diterapkan pada manusia. Albert menjadi subjek eksperimen Watson pada saat usia 9 bulan 1 tahun. Tujuan eksperimen adalah untuk menunjukkan bahwa respon emosional yang kompleks dikembangkan organisme mengikuti prinsip conditioning dari Pavlov. Dari penelitian ini, Watson menyimpulkan dua hal. Yang pertama, Freud salah mengenai dorongan seks sebagai motif primer. Menurut Watson, kedudukan seks sama dengan takut dalam pembentukan kepribadian, sama-sama diperoleh dari conditioning. Yang kedua, gangguan fobia atau ketakutan yang sangat dan irasional mengenai objek dan tempat ataupun orang dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip conditioning tanpa menyentuh jargon ketidaksadaran asosiasi, keinginan atau konflik. Selanjutnya yang kelima adalah pengaturan penguatan atau Shidala's reinforcement. Pengaturan penguatan bisa bersifat positif dan negatif. Penguat positif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki berpeluang untuk diulang-ulang terjadi kembali, atau sebagai suatu stimulus. Penguat positif disenangi sehingga organisme berusaha agar stimulus itu muncul. Sebaliknya, penguat negatif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki peluang tingkah laku itu untuk diulang lebih kecil. Yang keenam adalah generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi stimulus atau stimulus generalization adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang semestinya menimbulkan respon itu. Sedang diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan stimulus sehingga stimulus itu tidak diberi respon. Selanjutnya, tingkah laku kontrol diri. Prinsip dasar pendekatan Skinner adalah tingkah laku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal. Pengertian kontrol diri ini bukan mengontrol kekuatan di dalam diri atau di dalam self, tetapi bagaimana self mengontrol variabel-variabel luar yang menentukan tingkah laku, seperti memindah atau menghindar, penjenuhan atau satiation, atau stimulus yang tidak disukai, memperkuat diri, atau tingkah laku tahayul. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang selanjutnya, yaitu perkembangan kepribadian. Konsep perkembangan kepribadian dalam pengertian menuju kemasakan realisasi diri, transendensi, dan unitas kepribadian tidak diterima Skinner. Memang ada kemasakan fisik yang membuat orang menjadi berubah, lebih peka dalam menerima stimulus dan lebih tangkas dan tanggap dalam respon. Seperti Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dan respons, tetapi berbeda dengan kedua ilmuwan yaitu Pavlov dan Watson. Skinner kurang setuju dengan teori dari Pavlov. Skinner menyatakan bahwa teori Pavlov hanya berlaku bagi interaksi antara stimulus dan respons yang sederhana saja, padahal manusia dalam menjalankan fungsinya memerlukan perilaku yang kompleks yang mempersyaratkan terjadinya interaksi stimulus dan respons yang kompleks pula. Dengan demikian, interaksi stimulus-respons dalam diri seorang individu tidaklah sesederhana itu. Menurut Skinner, kunci untuk memahami perilaku individu terletak pada pemahaman terhadap hubungan antara stimulus satu dengan stimulus lainnya, respons yang dimunculkan, dan juga berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh respons tersebut. Tingkah laku sosial. Menurut Skinner, prinsip yang menentukan perkembangan tingkah laku di lingkungan objek inanimate dan lingkungan sosial sama saja. Individu itu berinteraksi dengan lingkungannya, menerima reinforcement positif atau negatif dari tingkah lakunya. Tingkah laku sosial tidak dibahas dari ciri kepribadian atau cara khas seseorang bertingkah laku. Bagi Skinner, gambaran ciri kepribadian itu dapat diterjemahkan dalam sekelompok respons spesifik yang cenderung diasosiasikan dengan situasi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori behaviorisme. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang tingkah laku abnormal. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku normal. Kelainan tingkah laku abnormal adalah kegagalan belajar yang membuat seperangkat respon yang tepat.
Nah, kegagalan belajar itu dapat berupa kekurangan tingkah laku, kesalahan penguatan, kesalahan dalam memahami stimulus, dan bahkan merespon secara salah. Nah, selanjutnya ada modifikasi tingkah laku, merupakan senjata strategi untuk mengubah tingkah laku masalah yang pada akhir-akhir ini muncul publikasi yang disebut dengan Dictionary of Behavior Therapy Technique yang memuat 158 prosedur mulai dari terapi kontrol kemarahan melalui latihan celana kering sampai latihan pernafasan. Selanjutnya ada pembanjiran. Pembanjiran ini membanjiri klien dengan situasi ataupun penyebab yang menimbulkan kecemasan ataupun tingkah laku yang tidak dikehendaki. Bertahan di sana sampai yang bersangkutan klien menyadari bahwa malapetaka yang dicemaskan itu tidak terjadi. Nah, selanjutnya ada terapi aversi. Pada kontrol diri, aversi dilakukan oleh individu sendiri, sedangkan pada terapi aversi, pengaturan kondisi aversi diciptakan oleh aversi itu sendiri. Selanjutnya ada pemberian hadiah ataupun hukuman secara selektif. Strategi ini untuk memperbaiki tingkah laku anak dengan melibatkan figur di sekeliling anak itu sehari-hari, khususnya untuk orang tua dan guru. Selanjutnya ada latihan keterampilan sosial. Di latihan keterampilan sosial ini banyak dipakai untuk membantu penderita depresi. Kepada penderita diajarkan teknik-teknik khusus untuk berinteraksi dengan sosial. Selanjutnya ada kartu keluarga. Pada kartu keluarga ini menggunakan teknik yang pada dasarnya berprinsip pada conditioning operant yang didesain untuk mengubah tingkah laku klien. Selanjutnya ada efek obatan dan terhadap tingkah laku atau yang disebut dengan Skinner Box. Skinner Box adalah merupakan alat isolasi yang efisien sehingga alat ini pas untuk meneliti pengaruh farmakologi terhadap tingkah laku. Adapun kesimpulan dari materi presentasi yang kami sampaikan pada hari ini yaitu berdasarkan pemaparan teori behaviorisme B.F. Skinner sebagai pelopor behaviorisme menolak semua teori kepribadian. Menurutnya psikologi belum siap atau belum memiliki fakta data faktual yang cukup untuk membangun teori kepribadian yang mencakup segala hal. Dia tidak bisa membahas topik kepribadian secara khusus kecuali sekedar menjadikannya sebagai label dari aspek tingkah laku tertentu. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.